Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Malam hari ini biarlah firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Engkau berbicara pada setiap kami, ya Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami mau tenangkan jiwa kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri pada kami hati yang baik, Tuhan. Biarlah sementara firman ditaburkan, boleh tertanam baik di hati kami semua. Biarlah firman ini boleh hanya berasal daripada-Mu saja, ya Roh Kudus. Kau yang beracara, Holy Spirit, let's come. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekarang kita punya slogan, Hey Fam, shalom. Nah ya, kita slogannya Hey Fam. Kenapa kok Hey Fam? Kalau di luar sana punya welcome home, kita punya Hey Fam. Amin. Nah, boleh kan? Boleh. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita hari ini ibadah perdana pukul 6 sore. Haleluya. Saya dari tadi pagi pukul berapa ya? 9. Enggak, saya hadir di sini setengah 9. Hampir 12 jam saya di sini. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan buat hamba-hambanya. Amin. Kalau diperbolehkan saya mau ngadakan ibadah non-stop dari jam 00 hari Minggu sampai 59.59 ya. Betul ya? 59.00 ya. Kok 59? Ini mulai ngantuk iki koyo. Terus mulai anak. Iya. Hampir mau masuk Senin itu loh ya. Siap layan Tuhan? Siap? Saya sediakan ambulan 1 di bawah. Nanti kalau misalnya ada yang pingsan, ada yang saya sediakan ya. Puji Tuhan. Dulu di bawah ada diskotik ya, pub ya kalau nggak salah ya. Ya, ada Hugos. Tapi sekarang Hugosnya nggak ada. Coba kalau Hugosnya ada, malam-malam kita bisa saingan dengan Hugos. Di sana joget-joget, di sini kita joget-joget tentang Tuhan. Amin. Biar yang di bawah boleh naik ke atas. Ya. Bapak Ibu, saya mau membagikan satu hal firman Tuhan yang ini sungguh menguatkan hati saya. Saya mau membagikan kepada Bapak Ibu. Dalam Markus 2 ayat 12 dikatakan firman Tuhan begini. Yang begini belum pernah saya lihat. Ulangi sekali lagi. Yang begini belum pernah saya lihat. Mungkin Bapak Ibu ditakjubkan dengan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu berkata, loh aku gak pernah loh tahu sebelumnya kayak gini nih. Tetapi dalam Markus 2 ayat 12 ini, coba bisa dibuka. Markus 2 ayat 12 dikatakan, dan orang itu bangun. Ini ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh Bapak Ibu. Tuhan Yesus sembuhkan, digotong sama temennya, orang lumpuhnya 1, digotong 4 orang lumpuhnya sembuh. Orang-orang berkata, yang hal seperti ini belum pernah saya lihat. Takjub mereka semua. Biarlah mulai hari ini saya berdoa, Bapak Ibu bakal melihat sesuatu hal-hal yang takjub lagi. Sehingga Bapak Ibu ditakjubkan dengan kuasa Tuhan. Yang kayak gini belum pernah tak lihat Tuhan. Amin. Mau? Mau ya? Diceritakan dalam Markus 2 ayat 1 terutama. Diceritakan ada 4 orang yang menggotong 1 orang lumpuh. Pernah ya dengar ceritanya ya? Orang lumpuh ini gak bisa jalan sendiri. Dia mau lewat jalan utama sudah penuh dengan
orang-orang yang bergumul untuk berjumpa dengan Yesus. Saya yakin ya, ketika orang lumpuh ini mau ketemu ya, dengan 4 orangnya mau ketemu Yesus ini, permisi, aku mau ketemu Yesus. Pasti orang-orang yang di depan-depannya itu juga ngomong, emang kamu tok yang mau ketemu Yesus? Aku juga mau ketemu Yesus, aku mau minta disembuhkan. Mungkin seperti itu, betul? Sehingga 4 orang kawannya ini gak kekurangan akal. Akhirnya mereka menembus, mereka menerobos dengan cara apa? Naik ke soto rumah. Mereka naik ke soto rumah, sotoh loh ya, bukan soto loh ya. Sotoh dengan soto itu beda. Ya. Kalau soto itu makanan. Ya. Ini soto rumah. Mereka naik ke soto rumah, gendong orang yang tadi lumpuh ini dibopong. Wah, naik ke soto rumah. Kira-kira susah atau gampang ya? Bopong orang lumpuh meskipun 4 orang dari bawah ke soto rumah itu susah atau gampang? Susah loh. Ini orang hidup. Wabotnya gak karuan, betul? Coba Bapak Ibu orang 4 gendong Pak Denny. Kuat? Wabot. Orang hidup aja berat loh. Apalagi kalau sudah mati, itu malah makin berat, betul? Orang kalau dibopong sudah meninggal, bopong orang meninggal itu tambah berat loh. Orang yang meninggal itu tambah berat. Gak tahu, itu karena faktor apa, mungkin ada sesuatu hal yang membeku dalam tubuhnya atau gimana. Tambah berat. Tetapi 4 orang ini bisa menolong satu orang lumpuh ini boleh naik ke soto rumah. Bapak Ibu, soto rumah ini berbicara tentang apa? Soto itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Seperti kita saat ini, kita berada di lantai paling atas. Kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Betul? Iya, semakin tinggi lokasi kita itu semakin rasanya semakin dekat sama Tuhan. Bahkan kalau saya naik pesawat itu ya, kalau sudah take off di awan-awan itu, wah rasanya itu kayak dekat gitu dengan surga. Serasa dekat. Padahal ya sih ada lagi ya, tapi serasa dekat. Nah, Bapak Ibu, kita tentunya di soto rumah ini teringat tentang Petrus ya. Petrus itu pernah berdoa di soto rumah, dia berdoa bergumul dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan. Petrus mendapat penglihatan di mana? Di soto rumah. Coba dibuka, Kisah 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama. Petrus ini mendapatkan penglihatan di soto. Coba dibuka. Kisah 10 ayat 9 sampai 11. Bisa? 2, 3. Ayat 9 ya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke mana? Ke soto rumah. Untuk berdoa. Ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, seperti Bapak Ibu saat ini. Merasa lapar, betul? Lapar enggak? Oh, sudah makan semua, ini wajah-wajah kenyang semua kayaknya ya. Tapi merasa lapar dengan firman Tuhan, saya kelihatan. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi apa? Kuasa ilahi ketika ia ada di soto rumah. Ayat selanjutnya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat selanjutnya 12. Ayat 12. Di dalamnya terdapat apa? Berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ayat 13. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Mungkin Petrus disajeni apa? Babi mungkin ya. Ya, kalau orang anggap babi itu haram toh. Tiba-tiba Petrus ketika doa di soto rumah dia merasa lapar. Tiba-tiba Tuhan sodorkan, ada babi, ada suike ya, ada kodok segala macam. Petrus ngomong, Tuhan, enggak Tuhan, ini belum pernah tak makan karena ini haram bagiku. Tapi Tuhan ngomong,
Makanlah, bukan apa yang masuk dalam mulutmu, tetapi yang haram itu apa? Ya karunia ketika berada di sotoh rumah. Sotoh rumah ini juga berbicara kalau saudara retreat, camping, lebih sebagian besar mereka ngadakan di mana? Di atas gunung, di lereng gunung, atau malah di kota-kota yang bawah panas itu. Pasti di atas. Karena ini berhubungan dengan hubungan, hal yang berhubungan Tuhan. Gak tahu, pokoknya kalau kayak dulu Musa berjumpa Tuhan mesti ada di atas gunung atau di bawah gunung. Di atas, tempat yang atas. Sehingga dikatakan ada menara doa. Ya, menara itu kan pasti tinggi, nggak mungkin menara itu rendah, nggak mungkin. Menara pasti tinggi. Di sana mereka berjumpa. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari Markus pasal 2 ini? Dari 4 orang yang membopong 1 orang lumpuh ini. Hal yang saya mau garis bawahi adalah bersyukurlah jika Tuhan masih memberikan teman yang peduli pada kita. Amin. Bersyukurlah kalau kita masih punya teman, punya keluarga, punya gembala yang masih peduli terhadap kita. Saya mau ngomong terus terang. Saya sangat peduli terhadap jemaat JPM. Saya doakan jemaat JPM dalam setiap doa saya. Pagi, malam semua saya doakan. Bahkan saya terbangun subuh pun saya doakan. Tuhan berkati pekerjaan, pergumulan. Saya tahu saudara banyak pergumulan. Ya, terakhir kali ada yang menjumpai saya. Dia cerita, "Pak, pergumulanku berat." Ya. Orangnya enggak ada di sini. Ya, orangnya di luar. Dia ngomong, "Pak, saya lagi kena masalah hukum." "Apa?" "Saya dapat somasi, dapat peringatan hukum." "Loh, kenapa?" "Saya kemarin dekat dengan seorang wanita, dia ngasih saya uang 200 juta. Uang itu saya pergunakan untuk proyek. Ternyata proyek itu gagal. Terus, ya dia somasi saya, minta dikembalikan uang itu, Pak." "Ya kembalikan." "Nggak ada, Pak, sudah nggak ada." "Kapan itu kejadiannya?" "Baru bulan kemarin, Pak." Dia konsultasi, ya kebetulan ya, dia konsultasi saya secara hukum. Juga saya konselingi juga. Saya tanya, "Loh gimana ceritanya kamu kenal wanita ini?" "Iya, Pak, saya kenal wanita ini, saya kawin siri." "Loh, kok bisa kawin siri?" Padahal saya tahu dia pernah datang di tempat saya, dia ini adalah seorang penginjil. "Loh, kok kawin siri? Berarti kamu meninggalkan Yesus?" "Iya, saya kilaf, Pak. Saya ini selama kecil saya enggak pernah merasakan hidup enak. Ketika saya berjumpa dengan wanita ini, dia seorang janda, saya diberi hidup enak, saya dikasih uang, dijamu lah." "Terus kenapa kok enggak mau pemberkatan secara Kristen?" "Iya, Pak, kita kawin siri karena dia dari agama seberang." Oke, sudah seperti itu. Terus apa yang mau kamu sampaikan lagi? "Saya mau jujur sama Pak Robi." "Apa?" "Sebenarnya saya sudah punya istri, Pak." "Duh, di mana istrimu?" "Ada di luar negeri kerja." Waduh, kamu ini penginjil. Kamu ini ngomong penginjil, tapi kok kayak gini? "Ya, saya sadar saya sudah jauh sama Tuhan." Waduh, mateng. "Ya kalau menurut hukum kamu bisa kena penipuan loh. Ada proyeknya enggak? Proyek beneran enggak yang kamu urus itu, proyek beneran enggak?" "Enggak, Pak." "Loh terus apa? Uangnya kamu kemanain?" "Saya kasihkan ke istri saya di Hong Kong." "Untuk apa?" "Trading, Pak. Trading forex gitu ya, mungkin ya, falas." "Terus untung?" "Rugi, Pak, habis dalam 3 hari 100 juta." "Loh terus 100 juta sisanya gimana?" "Saya buat belikan handphone simpenan saya." Mateng. Wah, ruwet ini. Ya, sebenarnya saya nggak mau bantu sih. Tetapi biar bagaimanapun, kalau Tuhan itu kan justru nggak datang itu bukan karena orang yang suci loh. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang suci, tapi Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Saya bantu kamu. Saya bantu, segera kamu putuskan hubungan itu dengan wanita itu. "Oh iya, saya putuskan." Ya. Semua manusia pasti ngalami masalah.
Tapi bersyukurlah kalau kita masih punya teman yang masih peduli. Betul? Makanya teman itu aja dijak geger terus. Keluarga itu jangan diajak geger terus. Pasangan itu jangan diajak geger terus. Yang menolong kita itu dari orang yang terdekat itu nanti. Betul? Ya. Kalau justru, Pak, aku enggak konco-koncoan. Aku enggak mau deket dengan siapapun. Mengecewakan mereka semua. Aku mau hidup sendiri saja. Justru orang yang menyendiri itu yang justru bahaya. Saya mau katakan, orang yang menyendiri itu justru orang yang bahaya. Bahaya bagaimana? Saudara pernah ke taman safari? Ya. Binatang yang paling buas biasanya dia paling menyendiri. Titeni itu. Beda dengan burung-burung, kan jinak ya burung ya. Semua kumpul kabeh. Binatang yang paling buas dia pasti hidupnya menyendiri. Ya bolone mek iku-iku tok ae. Koncone cuma itu tok. Orang yang menyendiri itu orang yang paling ganas. Justru dia bahaya, dalam bahaya. Jangan saudara katakan, aku enggak butuh orang wis. Aku bisa kok jalan sendiri. Dalam kehidupan justru itu yang paling bahaya. Paling tidak kita itu butuh teman. Orang tua yang berdoa untuk kita. Ya, orang tua ini bisa ngomong secara orang tua jasmani, bapak ibu kandung, atau orang tua rohani. Kita butuh doa. Kita butuh pertolongannya. Ya, banyak sekali mungkin sebutan-sebutan mungkin bagi orang tua rohani, ada yang nyebut Pak Gem, Bu Gem ya. Ada yang nyebut asal jangan Bugem, Bogem. Nah, ini Bugem ini bahaya ya. Pak Gem boleh, Bugem boleh, tapi jangan U-nya diganti O. Bogem. Nah, itu bahaya itu ya. Boleh apapun dipanggil, tapi ada yang manggil bahkan papi. Wus. Kalau saya dipanggil Pak Denny papi, rasanya gimana gitu ya. Janganlah, jangan. Ya. Apalagi Pak Yahya mungkin manggil saya papi. Aduh, istri saya aja nggak manggil kayak gitu. Jangan, sudah. Ada tapi ada loh, ada papi rohani, mami ada toh. Ada yang manggil apalagi sebutannya macam-macam lah, ya. Tapi biarlah di sini kita boleh. Kalau saya sih panggil wis cukup Pak Robi. Sudah, itu sudah sangat hormat ya, menghormati sekali. Ya, saya selalu mendoakan Anda. Begitu pula Anda juga harus mendoakan saya. Amin. Kita harus saling-saling mendoakan. Amin. Ya, harus doa loh. Karena kalau enggak doa, itu namanya enggak tahu berterima kasih. Saya doakan saudara enggak pernah doakan saya, berarti itu tidak terima kasih, bukan tanda terima kasih. Kenapa? Kalau kita ingat Lot, ya, Lot dengan Abraham. Ketika Abraham keluar, karena Lot ini kan sudah enggak punya orang tua ya, meninggal semua, akhirnya ikut pamannya yaitu Abraham. Dia dengan Abraham ketika milih, Lot, kamu milih mana? Kamu mau kanan atau kiri? Kamu mau apa? Kok lali aku. Sodom atau mau daerah yang subur? Sodom itu subur awalnya, atau daerah sini yang gersang? Nampaknya gersang sih. Lalu Lot milih duluan. Nah ini loh tandanya ya. Yang tahu tata krama. Kita sebagai yang muda harus tahu tata krama. Loh, om dulu yang milih, silakan ayo om dulu. Jangan anak muda moro-moro aku disuruh milih kok ya milih. Enggak kayak gitu. Enggak. Om yang pilihkan. Harusnya seperti itu. Tapi Lot langsung milih. Ya. Melangkahi Abraham. Aku mau milih Sodom karena tanahnya subur. Ya. Sana loh jina, apa? Loh jinawi, wah gitu ya. Nanam apa bisa tumbuh subur. Lot memilih Sodom. Namun pada akhirnya Sodom di bumi hanguskan. Ya, jadi orang harus tahu terima kasih. Seharusnya Lot itu juga bersyukur loh, punya paman yang bisa menjadi cover. Begitu pula Bapak Ibu sekarang saat ini punya cover, tenang. Saya cover Bapak Ibu untuk kerohanian. Enak toh lah punya cover. Punya HP baru pasti dikasih cover. Wah eman nih Pak, tak eman-eman ini supaya gak beset tak kayak cover. Punya mobil baru supaya di luar gak kegores dikasih cover.
Cover ini perlu Bapak Ibu. Kita butuh cover. Dalam setiap hidup kita butuh cover, pelindung. Jangan kita merusak cover yang sudah ada hanya karena salah paham. Ya, cover ini jangan dirusak, hubungan ini jangan dirusak hanya karena salah paham. Oh, Pak Robi sekarang wis melengos sampai aku wis gak dianu. Loh, ojo kayak gitu. Saya melengos itu belum tentu karena gak seneng, bukan. Saya nggak ada yang nggak seneng di sini. Semua ini keluarga. Saya anggap keluarga. Dari slogan kita pakai Hey Fam, ya. Terakhir nyanyi Ku kasih hikau dengan kasih Tuhan. Kita ini keluarga. Saya anggap Bapak Ibu semua itu keluarga. Pelayan-pelayan Tuhan itu keluarga. Semuanya keluarga. Amin. Jangan kita rusak hubungan ini dengan salah paham. Bahkan saya ada satu orang pelayan Tuhan, tak WA gak dibales-bales tapi diwoco. Sampai saya ngomong, kalau aku salah maaf no aku ya. Aku gak tahu salah apa tapi maaf no wis. Ayo balik pelayanan lagi. Dibaca. Terus dikasih tanda, cuma gini toh. Cuma gini toh. Ya sudah. Ya, yang penting saya jangan rusak hubungan ini. Saya gak mau kita saling salah paham ya. Abraham juga pernah membebaskan Lot saat Lot ditawan Kedorlaomer. Abraham membebaskan Lot pada saat Lot ditawan oleh musuh. Tetapi Lot gak pernah mengucapkan terima kasih. Saya mau katakan sikap Lot ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu adalah tanda akhir zaman. Ada ciri-ciri, ada 18 ciri manusia akhir zaman. Ada berapa? 18. 18 ini berbicara 6 tambah 6 tambah apa itu? Antikris. Ada 18 ciri manusia akhir zaman. Buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 18 ciri. Ini antikris akhir zaman. 18 itu berasal dari 6 tambah 6 tambah 6. Coba apa itu ciri-cirinya? Salah satunya juga dari Lot ini. Ada di Lot. Enggak tahu terima kasih. Coba dibuka ayo. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Sudah? 2 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Yang ini ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi 2. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah ini loh 6. Dan tidak tahu apa? Ini loh 7. Terus tidak mempedulikan agama. 8 gak peduli wis gak gereja-gerejaan. Wah wis ibadah apa wis jarno ae, gak peduli aku. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau gegeran gak tahu damai itu loh. 11. Suka menjelekan. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang 14. Selanjutnya suka mengkhianat. 15. 16. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Yang terakhir lebih menuruti hawa nafsu. 18 loh ciri manusia akhir zaman. Ada enggak dari saudara yang antaranya itu? Oh, ayo hati-hati ya. Jangan sampai kita nanti pada saat Tuhan datang dijumpai sifat-sifat itu. Abraham itu padahal menaruh kasih loh terhadap Lot. Ketika Tuhan mau membumi hanguskan Sodom, Abraham itu tawar-tawaran loh sama Tuhan. Tuhan, aku bersyafaat untuk Lot, untuk Sodom. Kalau semisal ada 50 orang yang benar di hadapanmu, jangan kamu hancurkan ya Sodom Tuhan. Tuhan mengasihi Abraham. Tuhan ngomong apa? Oke,
50 orang toh. Tetapi Abraham sadar, koyoke kok angel loh, 50 apa bener ada 50 orang di sana orang bener. Tuhan, aku gak jadi 50, 40 wes ya. Kalau ada orang bener 40 di Sodom, tolong kamu jaga ya Tuhan, tolong jangan dihancurkan ya Sodom. Tuhan ngomong, oke. Ditawar terus sampai akhirnya jadi 10. Tuhan, lah ada 10 orang benar di Sodom, tolong selamatkan Sodom, jangan kau hancurkan. Tuhan ngomong, oke Abraham, demi engkau, kalau ada 10 orang benar di Sodom, aku akan menyelamatkan kota itu, aku akan mendengarkan kau. Kira-kira kalau di kota Malang ya, kota yang seginilah, kota Malang aja, jangan kabupaten. 10 orang kira-kira ada enggak yang benar di hadapan Tuhan? Ada ya? Ada enggak? Ojo ngaku-ngaku ada loh. Sopo lah ada. Ya toh, mau nyombongkan diri. Ya toh? 10 orang ternyata Tuhan enggak mendapati 10 orang benar di Sodom. Akhirnya Tuhan menghancurkan kota itu. Tetapi apa? Tuhan masih nyelamat Lot loh. Tuhan menyelamatkan Lot itu bukan karena Lot berhasil selamat dari bencana, bukan. Tetapi Tuhan melihat Abraham. Tuhan melihat Abraham sehingga Lot selamat. Saudara, saya ingat juga Rasul Paulus mengingatkan orang Ibrani agar jemaat ingat terhadap pemimpinnya yang telah menyampaikan firman. Dikatakan juga pemimpin firman itu adalah malaikat. Bukan berarti saya ngomong, oh Pak Robi malaikat ya Pak. Loh, kalau firman Tuhan ngomong iya. Kalau firman Tuhan katakan iya. Tetapi kalau bagi sebagian besar orang ngomong, oh malaikat tak bersayap mungkin ya. Coba dibuka yuk. Mana ada sih Pak malaikat jemaat? Buka Ibrani 13 ayat 7. Ini pesannya Rasul Paulus ya terhadap jemaat di Ibrani. Pesannya Rasul Paulus dulu terhadap jemaat di Ibrani. Ibrani 13 ayat 7. Paulus yang mengingatkan hal ini. Katakan ini, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan apa? Firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Disambung ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Ini lebih dalam ya, ayat 17-nya. Dikatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas apa? Jiwamu loh. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa Tuhan mau Tuhan itu jemaat di sini. Coba buka Wahyu 2 ayat 1. Dikatakan hamba Tuhan itu disebut malaikat jemaat loh. Hamba Tuhan itu malaikat jemaat. Coba dibuka Wahyu 2 ayat 1. Sudah? Baca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Di Efesus, malaikat jemaat di Efesus. Ayat 8. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ada malaikatnya jemaat itu. Lalu ayat 12. Ayat 12 bisa. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Yang terakhir ayat 18. Coba buka. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Pemimpin-pemimpin rohani yang menyampaikan firman ini adalah malaikat, firman Tuhan katakan. Tapi jangan sampai jadi batu sandungan ya. Malaikat kok uripe koyo ngono. Waduh, mateng. Ya. Bahkan dalam 1 Timotius 5 ayat
17 dikatakan. Coba dibuka. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Dikatakan apa? 2, 3. Ya, bisa? 1 Timotius 5 ayat 17 dibaca sama-sama. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati. Berapa kali? 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukan berarti saya di sini minta dihormati ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan kita harus tunduk, harus taat, harus hormat pada pemimpin rohani. Karena apa? Kita yang ada di sini adalah cover dari jiwa-jiwa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ojo lari ke lainnya. Jangan lari ke obat nyamuk, jangan lari ke pisau dapur, jangan lari ke tali, tapi larilah ke hamba Tuhan. Amin. Ya, lari. Dan kalau hamba Tuhan sudah memberikan advice, nasihat, lakukanlah itu. Supaya apa? Supaya hidupmu beruntung, supaya hidupmu benar, mendapat jalan yang benar. Amin. Saya tadi berjumpa dengan seseorang waktu makan siang, ya. Dia ngomong, dia sempat pernah kecewa dengan hamba Tuhan ini karena dulu semasa dia jaya ngasih terus berkat terus untuk gereja, untuk rumah Tuhan dikasih. Tetapi ketika ia sedang jatuh, hamba Tuhannya gak menunjukkan seperti sifat malaikat, justru malah menunjukkan seperti malaikat setan. Iblis menyamar sebagai malaikat maut. Ingat loh, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat. Hamba-hamba Tuhan yang di depan ini juga hati-hati, bisa juga kita ini menyamar. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kau tiru tindakannya, tapi dengarlah pengajarannya. Awas, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita kepahitan dengan hamba Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagaimana tempat di sini? Puji Tuhan, AC dingin? Kurang dingin? Kurang dingin, saya tambah 5 lagi mungkin. Ya, kalau kemarin di Matos ada yang komplain AC-nya kurang dingin, tapi di sini saya lihat pada gini semua. Ya, puji Tuhan kita dapat ibadah di tempat ini. Kita dapat yang layak. Nanti kursi kita mau tambah lagi, Pak, kursi ini nambah, jiwanya ya juga harus nambah. Iya, makanya itu kita harus berlomba-lomba menarik jiwa. Amin. Bukan menarik dari tempat lain loh ya, bukan menarik dari gereja lain, bukan. Tapi kita berlomba-lomba untuk memenangkan jiwa, menarik dari yang mau jatuh kita tarik supaya enggak jatuh. Itu loh ya. Kemarin waktu Pastor Jacqueline banyak pesan-pesan ya yang disampaikan, bahwa Pastor Jacqueline bilang, kok lebih enak di sini ya. Kemarin beliau pelayanan di tempat lain dia ngomong, abot, tapi lah dek kene kok ngangkat ya, katanya gitu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa ya. Dia ngomong, di sini lebih ngangkat ya. Iya. Ya. Oke. Bapak Ibu terus dukung saya. Ini ibadah jam 6 sore saya adakan khusus bagi yang hari Minggunya masih bekerja. Benar nih? Benar, saya adakan. Karena kemarin ada beberapa request, Pak, tolong adakan jam 6 sore. Karena saya baru pulang kerja itu jam 5 kalau nggak salah. Oke, tak adakan. Kalau masih belum nutut lagi jam 8 tak adakan. Ini pelayan Tuhan sudah mulai gini semua. Sudah mulai tegang semua. Jam 8 masih belum jam 10 tak ada. No. Gak apa-apa. Saya tinggal minta izin sama pihak mall, saya adakan sampai jam 10. Ya. Semua kita semangat melayani. Amin. Katakan gini, lebih baik satu hari di mana? Di pelataranmu. Tuh. Daripada 1000 hari
di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Katakan, memujimu dan menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau angkat tangan kita, katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Saya undang WL Singer. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan, biarlah kami boleh sadar bahwa kami masih memiliki orang yang begitu perhatian pada kami Tuhan. Dan biarlah segala cover yang telah ada dalam hidup kami tidak mau merusak cover itu Tuhan. Kami gak mau merusak cover itu hanya karena salah paham, hanya karena salah waktu, hanya karena salah sangka. Tetapi kami mau menjaga cover itu biarlah tetap terjaga utuh Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang tunduk akan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan.